merencanakan untuk saya dan dinas PU ya dengan beberapa dinas yang mendampingi saya, camat, kepala desa, khususnya di Omesuri untuk melakukan kerja bakti pemasangan pipa-pipa air yang sumbernya dari air Wailaing sama Sawah. Sawe. Sawe. Jadi tadi sudah kita mulai sisir dari bak ke arah Omesuri ke pesisir. Nanti kita ada tindak lanjut lagi ke arah yang Buya Suri yang ke atasnya. Tadi sebelah, kalau kita berhadapan dengan bak kita ke kiri, nanti berikutnya berarti kita ke kanan. Pak Bupati, kenapa pakai sistem kerja bakti, Bapak? Apakah tidak ada biaya pemeliharaan? Bukan tidak ada biaya, ini kan memotivasi bahwa Pamong Praja, ini semua ASN ini kan dianggap Pamong Praja ini. Pamong Praja itu dia bekerja baik itu yang sudah dianggarkan, dia kerja yang tidak anggarkan, yang tidak pakai uang dan lain. Ini kemauan motivasi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa harus bisa untuk melakukan pekerjaan ini. Nah sekaligus saya juga mau melihat sendiri karena proyek ini kan air minum kan sudah ada, hanya belum bisa mengalir. Nah ternyata kan tidak mendapat laporan saja. Kalau laporan kan hanya ketahuan saya bahwa pipa bocor. Nah, yang kita ketemu ini kan bukan pipa bocor, tapi pengerusakan pipa. Nah ini yang membuat air tidak jalan. Apa ada yang sengaja merusakkan pipa, Bapak? Saya belum tahu, saya tidak tahu. Nah, unsur kesengajaan mungkin ada kalau kita melihat di lokasi tadi, karena sudah tahu pipa itu dirusakin sama mereka sendiri, itu namanya kan rusak karena tanpa izin. Ya, terus tidak kembalikan seperti semula lagi kan. Nah, Kalau problem listrik bagaimana? nah listrik kan sudah berjalan, jadi trouble-nya di listrik itu kan berarti kan kita skema dengan PLN. Nah listrik sudah berjalan, sudah bisa kita kasih naik air. Tadi kan lihat sendiri air kan dibakar besar banyak tadi. Nah tapi distribusinya tidak bisa. Ada beberapa desa yang saat ini kalau yang ke kanan tadi itu sampai ke desa Panama mungkin sudah masuk ke Benihading. Nah sementara yang ke Holea dan sekitarnya, melalui dan sekitarnya, nah air tidak mengalir sama sekali karena ada kerusakan pipa, kerusakan berat pipa yang memang sengaja dilakukan oleh orang atau memang orang itu memang dia sadar untuk merusak ini barang ini. Ini bukan tanpa sengaja, bisa juga ada kesengajaan, bisa juga tanpa kesadaran dia merusak tanpa dia memperbaiki. Bapak, tadi di lapangan ditemukan bahwa ada kuari yang Ya, kuari merusak itu pipa. kan saya cek kan bilang tanpa izin. Kemudian alat berat, perusakan kuari itu kan sampai pipa yang tingginya hampir 10 meter itu kan turun ke bawah dan patah jatuh semua itu. Nah itu kan pengaruh elevasi terhadap distribusi air yang ke desa, baik itu di Meluwiting, khususnya yang jauh itu sampai ke desa Mampir. Jadi dia memutar lewat Roma, dia ke Kelikur, ke Bareng, terus lowong sampai ke desa Mampir. Nah kita tadi pasang di bagian bawahnya saja. Kita uji coba lagi nanti apakah tekanan itu bisa sampai, karena survei awal itu titik yang ada di situ harus di atas. Di atas yang dia turun supaya tekanan itu melewati beberapa bukit nanti, baik di Meluwiting punya daerah Roma terus sampai ke desa Mampir. Itu kan harus melewati beberapa bukit. Jadi itu harus diperbaiki, Bapak. Ini sementara diperbaiki. Ini lihat. Artinya setelah perbaikan sudah bisa mengalir ke wilayah. Ya kalau sudah tersambung sudah pasti bisa. Tadi saya lihat ada 10 lebih pipa yang harus diganti, ada yang harus dilas bocor-bocornya, yang harus kita perbaiki. Dan hari ini kalau memang rampung hari ini sudah mengalir ke desa Holea. Mudah-mudahan lah mereka bisa. Langkah apa ya Bapak? Langkah apa yang akan dilakukan kepada pemilik kuari tadi itu Bapak? Ya tadi kan sudah kita langsung action untuk suruh tutup, tidak boleh. Ini kita akan panggil ke oleh Pak untuk minta pertanggungjawaban dia. Nah ini kan masyarakat kita juga kan, masyarakat kita ya kita coba dengan mereka berbicara, memberikan peringatan pada mereka. Terus bagaimana dengan kerusakan itu menjadi tanggung jawab siapa? Berarti kuari itu tidak berizin Bapak ya? Tidak berizin. Bapak, di Wailain masalahnya pipa, Bapak. Tapi kalau misalnya di Waisawe, tadi ketika kami bertemu dengan masyarakat,
mereka menyatakan bahwa di Waisawa itu debit airnya sudah berkurang. Ini kan musim kemarau ini. Nanti itu kan sudah dibuat di pakan air, ya. Jadi sudah tinggal sekarang yang untuk masuk ke Balauring itu desanya harus ada satu bak lagi. Jadi dari daerah mata airnya harus masuk ke bak dia untuk dia tampung, baru dia distribusi lagi ke masyarakat. Nah, kita sudah pastikan bahwa pipa ini sudah tersambung dan air itu sudah ada, sekalipun air mungkin kecil ya kecil. Berarti kan tinggal aja dia nampung lagi yang ada di atas. Nah, itu untuk desa Balauring, tapi bukan untuk satu desa, dia hanya melayani 1-2 dusun yang ada di bagian bawah pesisir sedikit. Ya, berarti dari Surlaleng, Bajo, mungkin di ujung pasir, sama dengan pasar sedikit yang ada di situ. Nah, itu untuk membantu. Nah, jaringan utama desa Balauring itu ambil dari Weile yang ada di Hingalamamengi, yang di bawah itu ada bak itu. Yang tadi juga sudah dilakukan perbaikan pipa karena ada bocor, ada apa dan lain-lain, ada patah dan lain-lain. Nah, itu yang nanti daya tampungnya besar untuk bisa menjadi jaringan utama di backup sama yang tadi yang kita pasang di Suraleng. Kapan bisa dipastikan bahwa 42 desa di wilayah Kedah bisa menikmati jaringan air dari reservoir Wele ini? Dengan pola seperti begini ya, saya yakin ya dalam bulan Juli ini sudah bisa. Ini kalau kita sisir tiap minggu, kita tambakti lagi. Ini kalau PU ini kan saya suruh tiap hari jalannya. Ya, bila perlu mereka ada yang berkantor di sini. Ya, tiap hari jalan sampai tuntas pemasangan pipa supaya kita bergeser ke kecamatan lain. Dia menggunakan dana pemeliharaan, Pak. Ada yang gunakan dana pemeliharaan, ada yang tidak. Ini kayak kita di sini, ini kan tidak pakai dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan untuk khusus jaringan pipa yang ada di Welaing, itu berarti yang ada di atas. Sementara yang masuk ke Balauring kan tidak. Itu tidak sumbernya dari Welaing, dia punya sendiri. Nah, itu ya kita kerja bakti semua tadi itu. Bapak tadi soal yang di Waisawa ini, mayoritas yang terlibat tadi sepertinya Pamong Praja. Kalau desa sendiri bagaimana? Ya, desanya kita memang minta kepala desa. Tidak ada dukungan dari masyarakat. Kita tidak panggil masyarakatnya. Kita mau melayani masyarakat. Mereka sekarang kan hari pasar, jadi mereka silakan berdagang. Rata-rata masyarakat desa ini kan berdagang sama nelayan. Ya, kalau hari Sabtu ini berarti kan hari pasar. Jadi mereka tidak mungkin. Kalau di hari lain pasti datang. Orang di sini kan pedagang semua. Hari Senin dia harus ke Walang Sawah, hari Selasa dia harus ke Lewaya, hari Rabu dia jaga di Balauring, Kamis ke Ria, Jumat dia harus sholat, Sabtu dia datang pasar lagi. Pak Bupati, ini mungkin minta penegasan dari Pak Bupati terkait dengan Wele. Tadi dari itu kan selama ini yang kita soroti itu masalah listrik dengan pipa yang bocor, baik disengaja maupun tidak. Saya minta penegasan Bupati. Kira-kira apa persoalan? Apa hanya itu saja? Ya, jadi kalau listrik itu kan dengan lembaga, dengan instansi vertikal, dan itu kan sudah diupaya untuk bisa, dan ini kan sudah mulai normal lagi. Dia atur bagaimana dia bisa mengalirkan air. Kan butuh waktu hanya 2,5 jam saja air naik dari sumber mata air ke atas. Itu berarti kan cepat, tekanannya kan tinggi di pompa. Nah, terhadap pipa-pipa yang ada ini sementara dilakukan perbaikan. Tetapi bukan berarti kita tiap saat memperbaiki terus. Harus juga masyarakat juga ikut partisipasi dalam kerusakan pipa kayak desa Melewiting, kan rugi kan mereka. Mereka rugi. Nanti teriaknya air tidak ada. Air lain ada pasang pipa tidak ada air lah. Memang tidak ada air karena pipanya kalian rusak di depan mata masyarakat sendiri, tidak pernah mereka berbuat sesuatu. Berpartisipasi maksudnya menjaga itu, Pak Bupati. Menjaga. Nah, kan kalau bilang air tidak ada di mana? Bak kan ada tadi kan. Berarti kan air itu kan ada, hanya distribusinya ini karena tadi orang dengan sengaja ya dia berpikir kan bukan barang dia, tapi itu kan barang negara, fasilitas negara yang dinikmati oleh masyarakat. Nah, sekarang kan desa Penama sudah konsumsi. Aramengi ke Melewiting kan sangat dekat, ya kan? Itu kan nyambung Aramengi Melewiting. Nah, kenapa Melewiting tidak konsumsi air? Kenapa Hingalamamengi tidak? Kenapa tidak kok? Penama bisa. Panama yang jauh bisa. Iya, karena memang pipa belum ada rusak ke sana, yang rusak kan ke sini. Nah, kita nanti sisir lagi dari Penama terus sampai Buriutung, karena memang alirannya ke paling ujung. Informasi yang kami dapat tadi bilang sudah 10 desa, Pak Bupati.
tapi mereka 2 hari itu ke Pak Bupati sistemnya Ya, untuk nanti tidak itu sampai yang Panama. tadi kita mau memperbanyak. Jadi kalau desain air itu kan masyarakat harus konsumsi 24 jam. Dengan nanti sambungan rumah masuk datang meteran untuk bayar. Jadi kalau dia mau boros dia buka keran terus kan dia bayar meteran. Nah, itu. Tapi kalau memang debit kurang, apa volume tampungan kurang, berarti kan perlu waktu. Berarti diatur tadi pakai sekian jam ke sini, sekian jam ke sini, sekian jam. Makanya tadi kita rencana ada kita membuat lagi, memperluas lagi bak air. Yang tadi sudah kita coba untuk mengukur tadi dapatnya 900 kubik lebih lagi. Nah, kalau 900 kubik lebih tambah dengan yang 200 berarti sudah 1100 lebih. Dengan 1100 lebih berarti cadangan air di Kenangan sudah cukup. Pak Bupati, dengan melihat kerusakan di beberapa bagian ya Pak Bupati, wilayah ini kan sebuah program Pak Bupati yang juga disoroti selama ini. Dengan melihat kerusakan begini, apakah itu ada semacam strategi politik orang lain untuk menjatuhkan Pak Bupati? Ini kerja pelayanan masyarakat kan bukan kerja politik. Kalau kebijakan politik ya, kalau kerja kan memang tugas kepala daerah untuk melayani masyarakat. Salah satunya melengkapi pelayanan dasar tadi. Nah, kalau orang dia buat trik politik itu urusan orang. Yang penting air masyarakat dilayani oleh dekatnya pelayanan air bersih, air minum. Nah, kita tetap berjalan karena trouble makernya bukan ada di kebijakan lagi, bukan juga ada persoalan air tidak naik lagi. Nah, tadi kan sudah lihat sendiri tadi kan, itu. Berarti masyarakat yang tidak turut menjaga. Ini mereka berpikir pipa sudah lewat sudah mau kasih rusak tidak ada. Masyarakat menjaga karena air itu kebutuhan utama mereka. Rencana perluasan bak air tadi itu Ya, masuk paling lama tahun depan kan kita lihat ada anggaran yang sudah ada untuk tahun ini. Kalau itu dikatakan kita kembalikan kalau situasi sudah normal. Yang lain kita sambung di tahun depan supaya persoalan air kan selesai untuk sampai masa-masa yang akan datang. Tidak ada masalah. Kita geser ke isu air bersih tapi di kecamatan yang lain. Nah, Pak Bupati, ini ada sistem kerja bakti yang mau didorong oleh pemerintah daerah ini, apakah karena akibat dari refocusing anggaran ke COVID-19, terus untuk pembangunan fisiknya daerah mengalami kekurangan anggaran atau bagaimana, sehingga strategi pemerintah dengan cara padat karya. Ya, jadi bukan karena itu. Ini untuk menyemangati pemicu bahwa kita itu bisa melayani masyarakat dari semua aspek. Jadi asal kita punya kemauan untuk melayani. Nah, itu di situ. Jadi bisa saja. Jadi ada yang saya bilang tadi ada kegiatan non anggaran, ya toh? Ada kegiatan yang memerlukan anggaran. Nah, ini kan pipa sudah ada, sudah pasang pipa sudah punya semua, tinggal kita pasang yang lain. Mana yang bocor, kita punya pipa cadangan ada ya kita ganti. Nah, itu kan tidak perlu. Nah, kecuali biaya include di dalam biaya perawatan. Nah, itu yang langsung kita buat tadi itu. Ada pesan untuk masyarakat Kedang supaya bersabar karena Pemda akan menyelesaikan kasus WLN yang katanya dari 2017 ini. Masyarakat Kedang mah sudah sabar. Yang tidak sabar kan orang yang punya tujuan politik lain. Ya kan? Karena air sudah sampai di Kedang. Air kan sudah sampai di atas, sudah sampai. Hanya tertahan karena persoalan pertama kan listrik. Listrik ini kan instansi vertikal. Nah, mereka punya skema ada yang kita satukan skema itu. Jalan. Yang kedua jaringan. Jaringan dirusakkan oleh orang. Nah, kita tidak ikut bertanggung jawab semuanya lepas. Kemudian pemerintah yang disalahkan kan tidak. Ini kan pelayan terhadap semua. Apa rencana berikutnya? Ada kerja bakti di mata air mana lagi? Soalnya Ini kan Kedang ini kita dorong sampai dengan Juli ya. Saya lagi inventarisir untuk mungkin di Posiwatu Lamalara. Ya, kita coba. Nanti kita lihat lagi ada di ATD. Tapi kita juga mau selesaikan masalah yang air yang turun ke Pasir Putih. Mingar. Ya. terkait ke Wulandoli ini kita keluar sedikit kembali ke beberapa hari yang lalu. Pasar Wulandoli dapat reward itu juara itu. Ada kompensasi dari Pemda kan untuk Wulandoli dan sekitarnya, mungkin jalan ke sana kan apa? Kalau jalan kan jalan untuk kompensasi.
kompensasi dan 3 miliar kan tidak bisa mengatasi reward untuk persoalan. Nah, jalan ini kan gini nih, jadi kebijakan membangun jalan ini kan tidak bisa berkeadilan. Jadi pemerataan itu kan bukan adil, ya kan? Nah, pertama dilihat skala prioritas, kemudian dukungan dana. Memerlukan berapa tahun kita memperbaiki jalan dari Leo Lebas sampai ke Wulandoni misalnya. Panjang jalannya berapa itu kira-kira? Ada berapa panjang jalan dari Leo Lebas ke Wulandoni? 50 lebih. Nah, 50 lebih dengan anggaran berapa misalnya? 3 miliar. Nah, 4 kali 50 kilo sudah berapa? 200 kan? Nah, dengan 200 kita rata-rata setahun di APBD kita untuk pekerjaan infrastruktur kan paling 70-80 ya. Perlu waktu berapa tahun hanya bereskan Wulandoni, berarti ATD tidak kerja, seluruh jalan di kecamatan lain kan tidak kerja. Makanya secara parsial kita melihat mana akses yang lebih dulu, mana jumlah penduduk yang ramai, mana mobilisasi yang cepat. Nah, kita mulai untuk ke Wulandoni